Saya Edi Wirianto dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Sehari-hari saya di program Magister Kajian Sastra dan Budaya Universitas Airlangga. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang Jaran Kepang. Oke, Jaran Kepang itu merupakan sebuah budaya seni rakyat yang sangat banyak di Indonesia, di hampir semua wilayah ada. Meskipun dari berbagai kajian disebutkan itu asal-usulnya dari Jawa, mungkin karena memang orang Jawa juga tersebar di mana-mana ya, sehingga Jaran Kepang ditemukan di hampir semua, di banyak sekali wilayah Indonesia. Misalnya ada kajian tentang Jaran Kepang di Sumatera Utara, dan itu terkait dengan memang enclave atau kantung-kantung masyarakat Jawa di sana yang bermigrasi sebagai pekerja kebun zaman Belanda dulu. Nah, tentu saja di Jawa, hampir semua wilayah di Jawa mengenal budaya Jaran Kepang ini. Jadi Jaran Kepang memang dikenal di mana-mana di Jawa, di hampir semua wilayah kebudayaan Jawa itu juga mengenal Jaran Kepang. Yang jelas Jaran Kepang itu umumnya itu dikenal atau berkembang di masyarakat pedesaan, bukan dari keraton. Jadi masyarakat desa atau masyarakat bawah yang mengembangkan seni tradisi Jaran Kepang ini. Namanya juga macam-macam ya, tergantung daerahnya juga. Ada Jaran Kepang, kuda lumping, ada ebek kalau di Banyumas, ya, dengan variasi yang berbeda-beda. Cuma biasanya karakter umumnya adalah ada penari yang genap, biasanya 2, 4 atau 6, kemudian memakai semacam mainan ya, kuda mainan begitu, dari anyaman bambu bisa. Kemudian ada iringan musik yang mungkin tidak lengkap setting gamelannya, tetapi cukup variatif alat musiknya. Dan ada penyanyinya juga atau sinden, serta biasanya ada juga seperti semacam dalang atau sutradara, dan yang tidak kalah pentingnya ada semacam pengelola spiritual ya, atau mungkin dukun. Di Kediri Jaran Kepang juga dikenal ya. Yang menarik, Kediri itu sudah lama menjadi pusat kerajaan sebetulnya, tetapi juga Jaran Kepang hidup banyak juga di Kediri. Oke, nah Jaran Kepang itu hidup memang tadi disebutkan di wilayah pedesaan dan banyak dikaitkan dengan kehidupan sebagai petani. Jadi kehidupan petani secara ratusan tahun itu dikontemplasi ya, direnungkan, mulai dari bahwa petani itu kan sangat tergantung kepada tanah, kondisi tanah, musim, kemudian binatang-binatang yang terkait dengan kehidupan sebagai petani. Nah, interaksi petani dengan tanah atau lahan, dengan musim, dengan makhluk-makhluk sekitar wilayah pertanian itu, baik makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu kemudian menjadi tercermin dalam sebuah ekspresi budaya Jaran Kepang. Bisa dikatakan dari berbagai kajian, Jaran Kepang ini merupakan sebuah budaya yang memang lahir bahkan sebelum Hindu ya. Seperti misalkan sekarang terlihat dari sajen ya, sesajian yang disampaikan, ataupun hubungan-hubungan spiritual yang terjadi antara pemain dengan
makhluk spiritual itu bukan dengan makhluk atau dewa Hindu atau apalagi Tuhan Islam, bukan, tetapi dengan makhluk-makhluk atau penguasa-penguasa spiritual atau kehidupan alam di lokal ya, di setempat, yang bisa dikatakan pakai istilah animisme. Sehingga Jaran Kepang ini memang disebut tumbuh sebelum Hindu ya, di mana orang-orang mengenal local deities atau mungkin istilah kita danyang ya, danyang setempat ya. Nah, jadi salah satu fungsi dari Jaran Kepang tadi kan memang karena kehidupan pertanian, maka dia melihat hubungannya dengan makhluk-makhluk dalam konteks pertanian tersebut, seperti binatang tadi yang salah satunya adalah bisa berupa kuda ya, bisa simbol itu, dan juga dengan makhluk penguasa lokasi tersebut. Sehingga dalam proses pertunjukan Jaran Kepang, mulai dari sebelum pertunjukan, selama pertunjukan, dan sesudah pertunjukan, koneksi atau hubungan dengan makhluk di luar kita ya, manusia yang terlihat itu selalu ada. Sebelum pertunjukan maka diadakan upacara, kadang sungkem ya, atau ziarah ke tempat suci yang ada di situ, meletakkan sesajen dan semacam minta izin. Kemudian selama pertunjukan itu ada proses-proses yang menunjukkan koneksi dengan makhluk atau dengan penguasa. Kadang itu sangat terlihat dalam bentuk trans atau dadi ya, dadi. Istilahnya dadi. Itu menarik kalau istilah dadi. Di situ ketika seorang pemain kemudian seolah-olah kehilangan dirinya sendiri dan memberi ruang bagi makhluk lain untuk masuk ke dalam tubuhnya, dan dia menjadi orang yang lain gitu, karena memang secara spiritual ada spirit lain ya, atau ada makhluk lain masuk ke dalam dirinya. Nah, proses ini bukan terjadi begitu saja, karena tadi sudah saya sebutkan dalam proses Jaran Kepang itu ada juga semacam spiritual leaders atau apa ya, pengatur spiritual itu yang mungkin membantu mengundang, mungkin ya, tapi yang jelas yang pasti akan kelihatan adalah meredakan atau mengembalikan jati diri si pemain ya, agar tidak terus-menerus dikuasai oleh makhluk lain itu, sehingga si pemain itu bisa kembali kepada dirinya sendiri. Itu koneksi antara pemain dengan makhluk lain selama pertunjukan. Selain untuk spiritual tadi ya, pertunjukan ini juga banyak dimaksudkan untuk memuaskan penonton ya, karena misalnya tadi ketika pemain itu trans atau dadi, itu penonton itu kadang merasa takut tapi juga merasa takjub, dan ada kepuasan tersendiri menikmati pertunjukan ini itu, sehingga pertunjukan ini memang banyak disukai oleh warga, oleh masyarakat, karena faktor tadi ya, menakjubkan memang seorang manusia bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Dalam perkembangan sekarang ini, ketika sudah ada alat-alat untuk merekam ya, setelah direkam kemudian bisa didistribusikan dalam bentuk CD tahun 90-an dulu ya. Sekarang mah sudah pakai YouTube ya. Itu akan mudah sekali sebuah pertunjukan yang tadinya mungkin hanya dikenal satu desa, dengan rekam pakai HP, diupload di YouTube, sudah dikenal di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri. Nah, itu hanya salah satu bentuk saja dari bagaimana sebuah pertunjukan tradisional kemudian bisa menjadi tontonan banyak orang. Oke, tadi saya sebutkan bahwa
konteks petani ya yang sangat dekat dengan perubahan alam. Petani itu sangat tergantung dengan suasana alam ya. Beda musim akan beda sekali nasib petani, termasuk juga dengan makhluk-makhluk alamnya. Sehingga namanya Jaran Kepang itu bisa dikatakan sebagai satu ritual juga untuk harmoni ya, untuk keserasian, keharmonisan dengan alam. Cuma tadi juga saya sebutkan bahwa ternyata pertunjukan ini kan memang bikin takjub ya, memang menarik gitu. Artinya menarik untuk ditonton karena ada hal-hal yang tadi di luar kebiasaan ya. Ketika seorang bisa makan beling ya, bisa makan kaca atau beling ya, bisa makan, ada kebiasaan di luar kodrat, di luar kenormalan yang bisa menjadi tontonan. Nah, keluar biasaan ini menjadi tontonan dan menarik banyak warga. Dalam perjalanannya pertunjukan ini bisa dimasukkan untuk ritual, tapi juga bisa dimasukkan untuk tontonan saja, ya tergantunglah. Jadi artinya proporsi berapa persen untuk ritual, berapa persen untuk tontonan itu tergantung suasana kan. Bisa saja suatu masyarakat betul-betul dalam kondisi terancam, misalkan gagal panen selama berapa kali, lalu dia mengadakan ini, tapi itu jarang. Kayaknya sekarang itu tontonan Jaran Kepang lebih banyak ya untuk tontonan gitu. Nah, tahap selanjutnya dengan adanya mesin-mesin atau alat-alat rekaman dan alat-alat tontonan berupa TV, video, internet, maka pertunjukan ini semakin ditonton banyak orang dan menjadi komodifikasi dalam beberapa hal. Kira itu. Ya. Jaran Kepang itu sebetulnya tidak perlu terlalu dirisaukan ya masalah kelestariannya, karena dia punya banyak pengikut. Dia tuh menarik memang untuk ditonton karena tadi menakjubkan itu ya. Selama dia menakjubkan, menarik untuk ditonton, hampir pasti akan selalu ada permintaan ya akan pertunjukan ini. Kalau masyarakat sudah tidak merasa takjub dengan tontonan ini, lah itu baru mungkin perlu ada upaya-upaya khusus untuk pelestariannya, karena masyarakat sudah tidak terlalu tertarik. Nah, kelihatannya untuk Jaran Kepang ini masyarakat masih suka, apalagi banyak variasi-variasi yang dimungkinkan. Kemungkinan karena Jaran Kepang ini kan fleksibel banget ya, artinya pertunjukannya itu nggak terlalu ada pakemnya gitu. Musiknya juga bisa variasi. Sekarang ada dangdutnya ya, ada dicampur dangdutnya, kemudian ada pemainnya itu bisa perempuan. Coba bayangkan perempuan cantik, muda, kemudian dadi atau kesurupan, itu kan merupakan suatu tontonan yang sangat takjub. Nah, inovasi seperti ini ya oke, baik atau buruk monggo terserah, tetapi ini membuat Jaran Kepang menjadi terus hidup karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan konteks sekarang ini. Jadi pelestarian untuk Jaran Kepang ini sepertinya tidak terlalu masalah ya. Demikian sedikit komentar dari saya dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Salam budaya.